Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin membahas konselor dalam standar kinerja konselor. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Najwa Sabita dengan NIM akhir 11, lalu Askia Putri Anggraini dengan NIM akhir 20, lalu Muhammad Agung Rifai dengan NIM akhir 32, dan terakhir Nafisah Umihani dengan NIM akhir 64. Lalu, standar kinerja konselor adalah kompetensi konselor profesional yang mencakup kompetensi akademik dan profesional. Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, kompetensi akademik menjadi landasan ilmiah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan landasan pengembangan kompetensi profesional yang meliputi: yang pertama, memahami secara mendalam konseli; yang kedua, menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan menyelenggarakan konseling; yang ketiga, program bimbingan dan konseling yang memandirikan; dan yang terakhir, mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kinerja konselor. Tanggung jawab seorang konselor profesional meliputi konselor harus memiliki pelatihan dan kualifikasi profesional yang memadai. Kedua, konselor perlu memperoleh sertifikasi atau lisensi sesuai pelatihan dan lingkup praktiknya. Ketiga, konselor wajib terus memperbarui pengetahuan dan keahlian mengikuti perkembangan profesi. Keempat, konselor berkontribusi pada pengembangan profesi melalui keterlibatan dalam penelitian. Kelima, konselor berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi di berbagai tingkat. Dan yang terakhir, konselor harus sadar dan patuh pada standar etis dan aturan legal profesi. Selanjutnya, standar kompetensi konselor. Menurut Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, terdapat 4 kompetensi yang dimiliki oleh konselor. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, terdiri dari 3 kompetensi inti. Yang pertama, menguasai teori dan praksis pendidikan. Kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta perilaku konseli. Ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Kedua, ada kompetensi kepribadian, terdiri dari 4 kompetensi inti. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan memilih. Ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan yang terakhir, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Selanjutnya, ada kompetensi profesional yang terdiri dari 7 kompetensi inti. Yang pertama, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Yang kedua, menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan konseling. Yang ketiga, merancang program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Dan yang terakhir, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi sosial yang terdiri dari 3 kompetensi inti. Yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat kerja. Yang kedua, berperan dalam organisasi dalam kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Sekian pemaparan dan pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.